Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bimbingan Belajar Ar-Rayhan di pembelajaran daring matematika kelas 8 SMP MTS pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan atau menyampaikan ke kalian tentang tujuan pembelajaran pada video kali ini, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian relasi dan siswa dapat mengetahui cara menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Oke, langsung saja. Jadi pertama, kita akan mempelajari tentang apa sih pengertian dari relasi itu. Nah, relasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau yang biasa disebut dengan domain dengan daerah kawan atau biasanya disebut dengan kodomain. Atau bisa juga diartikan dengan suatu aturan yang menghubungkan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, pada relasi ini, setiap anggota himpunan daerah asal boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang cara menyajikan relasi. Nah, untuk cara menyajikan relasi itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah ada diagram panah. Nah, jadi diagram panah ini merupakan cara termudah dalam menyajikan suatu relasi gitu. Nah, jadi diagram itu akan membentuk suatu relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Contohnya kayak ini nih, yang ditunjukkan dengan gambar arah panah. Jadi arah panahnya itu ke B, artinya dia dari himpunan A ke himpunan B. Kalau misalnya dia ke kiri misalnya berarti dia dari himpunan B ke himpunan A gitu ya. Jadi tergantung panahnya dia kemana. Nah, gambar di samping ini juga dia menunjukkan relasi suka olahraga dari himpunan A ke himpunan B yang ditunjukkan oleh arah panah dari anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu dari himpunan B. Jadi kalau kalian lihat di sini, Andi itu dia berelasi dengan basket dan Andi juga berelasi dengan tenis. Jadi kayak yang disebutkan tadi, sifat relasi itu dia boleh yang daerah asal ini si domainnya itu boleh anggota domainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu gitu. Atau kalau misalnya Andi juga tidak punya pasangan di himpunan B juga tidak masalah gitu, tetap namanya relasi gitu. Nah, jadi sini Andi berelasi dengan basket, Andi juga berelasi dengan tenis. Kemudian Brian dia berelasi dengan badminton dan Brian juga berelasi dengan catur. Kemudian Cindy berelasi dengan tenis dan Eka berelasi dengan takraw gitu. Jadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini untuk relasi itu kita ada namanya gitu. Jadi kira-kira nama relasinya ini apa? Apa kira-kira hubungan antara himpunan A terhadap himpunan B ini? Jadi si himpunan A itu apanya si B sih gitu. Kira-kira ternyata nama relasinya adalah suka olahraga gitu. Jadi Andi itu suka olahraga basket, Andi juga suka olahraga tenis gitu. Atau Brian dia suka olahraga badminton, atau Brian suka olahraga catur. Jadi kalau jangan kebalik ya untuk penamaan relasinya. Nah, kalau misalnya dia dari himpunan B ke himpunan A misal, jadi panahnya itu ke A, ya, jadi himpunan B direlasikan ke A. Jadi panahnya itu dia gini nih. Gini. Nah, ini beda lagi nih nama relasinya. Jadi kan dia basket berelasi dengan Andi, tenis berelasi dengan Andi. Terus tenis juga berelasi dengan Cindy. Badminton berelasi dengan Brian dan catur berelasi dengan Brian. Kemudian takraw berelasi dengan Eka. Nah, di sini berarti si himpunan B kira-kira apa hubungannya dengan himpunan A? Nah, jadi kalau kebalik gini, dia nama relasinya itu beda lagi. Dia bukan suka olahraga, tapi dia adalah olahraga kesukaan gitu. Atau olahraga yang disukai oleh gitu. Ada juga olahraga kesukaan. Jadi basket itu olahraga kesukaannya Andi, kemudian tenis juga olahraga kesukaannya Andi gitu. Gitu ya, itu kalau dari himpunan B ke A. Tapi kalau dari A ke B, itu berarti Andi suka olahraga basket atau Andi suka olahraga tenis gitu ya. Jangan sampai kebalik untuk penamaan relasinya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan cara menyajikan relasi yang kedua, yaitu diagram kartesius.
Nah, seperti ini nih. Jadi, seperti yang sudah kalian pelajari bahwa diagram kartesius itu adalah sebuah diagram yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y, ya kan? Nah, relasi pada contoh kasus yang sebelumnya, kayak yang tadi itu, nah dapat juga disajikan dalam bentuk diagram kartesius, misalnya seperti yang pada gambar ini. Jadi anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar atau sumbu horizontal atau yang biasa kita sebut dengan sumbu X. Jadi anggota himpunan A itu di sumbu X dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegaknya atau sumbu vertikal atau sumbu Y gitu. Nah, sementara titik-titik pada diagram menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi tadi kan kita punya Andi itu dia berelasi dengan basket. Jadi di sini Andi itu ada di sumbu X ini. Nah, di sini atau sepanjang sumbu X itu dia himpunan A gitu. Nah, sepanjang sumbu Y itu dia himpunan B gitu. Jadi sisinya di sini adalah anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi kan tadi itu di contoh sebelumnya kan kita lihat kalau Andi itu berelasi dengan basket. Berarti di sini titiknya. Jadi ada titik nih di Andi, basket gitu. Ya kan? Nah, ada titik di sini. Kemudian Andi juga tadi berelasi dengan tenis. Berarti di sini berarti Andi berelasi dengan tenis, berarti titiknya di sini. Nah, kemudian tadi Brian berelasi dengan badminton, berarti di sini Brian, di sini ada badminton, berarti titiknya di sini. Kemudian Brian juga tadi berelasi dengan catur, berarti titiknya juga di sini dan seterusnya. Cindy berelasi dengan tenis, Eka juga berelasi dengan takraw. Jadi cara menyajikan relasi bisa juga dengan diagram kartesius, di mana himpunan bilangan A-nya anggota-anggota himpunan A berada di sumbu X dan anggota-anggota himpunan B berada di sumbu Y, ya kan, kalau relasinya dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, cara menyajikan relasi yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan gitu. Jadi bisa juga dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, cara penulisan untuk himpunan pasangan berurutan itu adalah anggota himpunan A ditulis pertama gitu. Kemudian selanjutnya anggota himpunan B yang menjadi pasangan si anggota himpunan A tadi dituliskan yang kedua. Nah, jadi contohnya kayak gini nih, kalau misalnya kalian bingung kan. Ya, masih di contoh yang tadi, yang Andi relasinya basket dan tenis yang tadi ya. Nah, di sini kan Andi tadi berelasi dengan basket, berarti Andi ditulis pertama ya kan? Karena Andi itu tadi anggota himpunan A. Kan tadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Berarti anggota himpunan A ditulis pertama kali di sini. Berarti Andi, baru pasangannya yang di himpunan B. Yaitu tadi pasangannya itu basket yang pertama kan. Nah, jadi dipisahkan dengan koma ya. Kemudian ada relasi yang kedua, yaitu Andi berelasi dengan tenis, ya kan? Kemudian koma lagi, Brian berelasi dengan badminton, terus Brian berelasi dengan catur, koma Cindy berelasi dengan tenis, kemudian Eka berelasi dengan takraw, gitu ya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Tunjukkan daerah hasil dari relasi di bawah ini. Nah, kira-kira daerah hasil itu yang mana? Ayo. Nah, ingat ya, daerah hasil itu adalah himpunan yang dia berada pada daerah kawan gitu. Jadi daerah hasil itu adalah anggota-anggota yang memiliki pasangan di himpunan A gitu ya. Nah, di sini berarti daerah asalnya adalah daerah hasilnya itu adalah 3, 5, 7, 9 karena si 3, 5, 7, 9 ini yang memiliki pasangan di himpunan A, sedangkan 11 tidak gitu kan. Jadi sini jangan sampai kalian tertukar ya, beda dengan daerah kawan dan daerah hasil. Kalau daerah kawan berarti di sini si himpunan B ini, keseluruhan himpunan B. Jadi semua anggota-anggota di himpunan B itu disebut dengan daerah kawan. Jadi semua himpunan B itu, jadi himpunan B adalah daerah kawan. Tapi kalau daerah hasil itu berarti hanya anggota-anggota himpunan B yang memiliki pasangan di himpunan A gitu, atau yang memiliki pasangan di domain gitu ya. Nah, jadi di sini daerah hasilnya adalah 3, 5, 7, dan 9 gitu ya. Oke, next. Nah, contoh yang kedua yang ditanyakan di sini adalah apakah relasi yang tepat dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, kalau kalian perhatikan di sini 1 berelasi dengan 2, 2 berelasi dengan 4,
3 berelasi dengan 6, 4 berelasi dengan 8. Nah, kira-kira apa nih nama relasi dari himpunan P ini ke himpunan Q? Ya kan tadi disebutkan P ke Q. Berarti P ke Q itu nama relasinya apa? Kira-kira. Oke. Langsung saja ya. Nah, jadi nama relasinya itu adalah setengah dari gitu. Jadi 1 itu kenapa setengah dari? Karena 1 itu setengah dari 2. Ya, benar ya. Kemudian 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. Berarti nama relasinya itu adalah setengah dari gitu. Setengah dari gitu ya. Gampang kan? Nah, untuk contoh selanjutnya, itu diketahui himpunan A yang berisikan Palu, Jakarta, Bandung, Makassar, Jayapura. Kemudian ada himpunan B yang berisikan Sulteng, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, dan Papua. Nah, yang ditanyakan adalah apakah relasi yang tepat dari A ke B. Jadi, relasi itu dari himpunan A ke himpunan B, gitu ya. Nah, di sini berarti kita harus menentukan kira-kira anggota-anggota himpunan B itu berelasi dengan anggota-anggota himpunan B yang mana gitu ya. Jadi misalnya Palu nih, kira-kira Palu itu dia berelasi dengan siapa nih dari kelima provinsi ini kan berarti nama-nama provinsi kan. Berarti Palu itu kira-kira dari kelima provinsi itu dia berelasi dengan siapa gitu. Nah, ternyata Palu itu dia berelasi dengan Sulteng ya kan. Kalau kalian bisa lihat Palu itu dia berelasi dengan Sulteng, Jakarta berelasi dengan DKI, Bandung berelasi dengan Jabar, Makassar berelasi dengan Sulsel, kemudian Jayapura berelasi dengan Papua, gitu. Ya kan? Nah, pasti kalian sudah bisa menebak kira-kira relasinya apa, gitu ya. Nah, kalian udah tahu belum? Kira-kira jawabannya apa nih nama relasinya? Oke, langsung saja ya. Nah, nama relasinya itu adalah ibu kota provinsi dari, jadi Palu itu ibu kota provinsinya Sulteng, Jakarta ibu kota provinsinya DKI Jakarta, kemudian Bandung itu ibu kota provinsi dari Jawa Barat, Makassar ibu kota provinsi dari Sulawesi Selatan atau Sulsel, dan Jayapura itu ibu kota provinsi dari Papua gitu. Jadi nama relasi yang tepat itu adalah ibu kota provinsi dari gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan himpunan pasangan berurutan dari diagram Kartesius di bawah ini gitu. Jadi ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, berarti di sini karena himpunan A itu berada di sumbu X dan himpunan B itu berada di sumbu Y, ya kan? Nah, jangan lupa berarti relasinya itu dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini B, kemudian misalnya anggaplah di sini B, terus di sini misalnya A. Nah, berarti dia dari B ke A gitu. Gitu ya, tapi karena di sini A, di sini B, berarti relasinya itu dari A ke B gitu ya, jangan sampai kebalik. Nah, berarti kalau kita mau menuliskan pasangan berurutannya, ingat berarti karena dia dari himpunan A ke B, berarti kita menuliskan dulu anggota-anggota dari himpunan A, kemudian baru kita tuliskan pasangannya yang ada di himpunan B gitu ya, untuk menuliskan pasangan berurutan. Nah, gimana untuk penulisan himpunan pasangan berurutannya? Nah, seperti ini nih. Nah, jadi kalian lihat satu itu pasangannya 2 nih. Jadi 1 di himpunan A, kemudian pasangannya itu 2 di himpunan B, berarti 1,2 gitu ya. Kemudian 2 di sini ada relasinya juga dengan 5. Nah, 5-nya itu di himpunan B. Berarti kita tuliskan dulu 2, baru kita tuliskan angka 5, berarti 2,5. Kemudian 3 dia berelasi dengan angka 3, 4 dengan 1, dan 5 dengan 4. Berarti kalau kita mau menuliskan relasinya seperti ini. Gitu ya. Kayaknya ada kurang nih. Oh ya, di sini harusnya ada 4,1. Jadi 4 berelasi dengan 1. Di sini tuh harusnya ada 4,1 gitu ya. Oke. Next. Oke, ternyata kita udah di latihan soal. Berarti begitulah kira-kira penjelasan materi dan contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian latihan soal di mana di sini untuk mengetahui kira-kira kemampuan kalian sampai mana. Kira-kira kalian sudah paham belum dengan penjelasan materi dan contoh-contoh soal yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini ada 3 soal, silakan kalian coba sendiri di rumah secara mandiri. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, gitu ya. Nah, di sini ada 3 nomor, di mana yang nomor 1 kalian diminta untuk menunjukkan daerah hasil dari relasi di bawah ini. Kemudian yang kedua kalian diminta untuk menamakan kira-kira relasi yang tepat untuk relasi yang seperti ini tuh nama relasinya apa gitu. Kemudian yang ketiga kalian diminta untuk menuliskan himpunan pasangan berurutannya dari diagram Kartesius yang di bawah ini, gitu ya.
Oke, nah jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk menekan bel notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari kami. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.